Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya. Saya ingin melanjutkan pengajaran tentang homiletika. Di video sebelumnya saya sudah menyinggung tentang pentingnya homiletika sebagai ilmu dan panggilan di dalam berkhotbah, bahwa khotbah ataupun pengajaran firman itu menjadi dasar pertumbuhan iman bagi orang-orang percaya. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan tentang pengertian homiletika. Apa homiletika itu? Homiletika berasal dari kata Yunani, yaitu homilia, yang mempunyai arti dasar, perundingan, percakapan, penguraian, ataupun khotbah. Jadi menurut kamus, kita lihat dulu arti kamus ya. Menurut Webster New Universal Unabridged Dictionary, homiletik itu pertama disebutkan ilmu yang mengajarkan prinsip-prinsip yang mengatur komunikasi dari mimbar demi kebaikan rohani pendengar. Atau singkatnya, bahwa homiletika itu adalah studi khotbah. Tapi yang kedua, menurut kamus Webster, bahwa homiletika itu adalah seni menyampaikan khotbah dan penyampaian khotbah. Seni menyiapkan dan kemudian menyampaikan. Bukan hanya mempersiapkan, tapi juga menyampaikan khotbah. Homiletik itu berkaitan dengan penyelidikan. Jadi di sana ada penyelidikan, kemudian pembahasan, pengembangan ilmu, dan praktik khotbah. Homiletik berhubungan dengan teologi sebagai ilmu, dan juga seni atau keterampilan di dalam mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. Dikatakan berkaitan atau berhubungan dengan ilmu, karena dalam sebuah khotbah terdapat unsur teologi, dan juga di dalamnya ada penafsiran Alkitab. Tapi dikatakan berhubungan dengan seni, karena penafsiran Alkitab juga berkaitan dengan seni, berkaitan dengan keterampilan. Maka satu orang penulis buku homiletika namanya P.H. Poe mendefinisikan khotbah. Khotbah adalah suatu pembicaraan yang menerangkan jalan keselamatan, keselamatan manusia melalui Yesus Kristus, yang dilakukan oleh mulut manusia supaya menjadi kesaksian bagi manusia yang lain. Nah, inilah definisi khotbah menurut Poe. Suatu pembicaraan yang menerangkan jalan keselamatan manusia melalui Yesus Kristus, yang dilakukan oleh mulut manusia supaya menjadi kesaksian bagi manusia lain. Jadi dari definisi ini kita lihat bahwa inti sebuah khotbah itu harus membicarakan tentang Tuhan, khususnya bicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan siapa yang menyampaikan khotbah? Adalah manusia yang terpanggil untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Lalu yang berikutnya, Charles Kohler. Charles Kohler itu mendefinisikan khotbah sebagai prosedur yang unik, di mana Allah melalui hamba pilihannya turun kepada umat manusia untuk membawa mereka bertatap muka dengan Dia sendiri. Jadi definisi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa khotbah itu memang disampaikan oleh hamba pilihannya. Kemudian dia menyampaikan khotbah kepada umat manusia dengan tujuan supaya orang yang mendengarkan khotbah itu akhirnya bisa berjumpa, atau dikatakan di sini bertatap muka dengan Tuhan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi berkhotbah itu dimulai dari pikiran Allah. Kenapa pikiran Allah? Karena yang namanya Alkitab itu adalah firman Allah. Konsep dari Tuhan sendiri yang telah dinyatakan dalam Alkitab untuk menyelamatkan manusia. Jadi pertama-tama yang menjadi tujuan khotbah itu adalah membawa manusia kepada kesadaran akan dosa, kepada pertobatan, sampai kepada kepastian keselamatan. Karena Alkitab itu dinyatakan kepada manusia untuk manusia bisa mengenal Allah bukan saja sebagai pencipta, tapi Allah itu adalah penyelamat yang membawa manusia kepada kepastian kehidupan yang kekal. Jadi
dapat disimpulkan bahwa sebuah khotbah adalah sebuah uraian yang berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi khotbah itu dipersiapkan dan disampaikan dengan maksud untuk apa? Untuk mendesak, untuk meyakinkan pendengar-pendengar agar percaya dan bertindak menurut kebenaran. Sekali lagi bahwa khotbah itu sebuah uraian yang berdasarkan kebenaran Alkitab, bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Dipersiapkan dan disampaikan dengan maksud untuk mendesak. Jadi sifatnya apa? Mendesak. Karena berkaitan dengan hidup dan mati, kan begitu ya. Meyakinkan pendengar untuk percaya. Kemudian bertindak menurut kebenaran. Berkhotbah adalah memberitakan kabar kesukaan dilakukan oleh seorang manusia Tuhan dan ditujukan kepada umat manusia. Jadi pengkhotbah atau hamba Tuhan bisa disebut sebagai manusia Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam khotbah ada dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu manusia dan berita. Jadi bicara tentang si pengkhotbah, manusia yang seperti apa? Tentu bicara tentang manusia yang utuh, berkaitan dengan kepribadian yang memang sudah diubahkan. Bahwa pengkhotbah itu adalah orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru, yang sudah mengalami kelahiran baru secara rohani, yang memiliki pola pikir yang sudah diubahkan, kepribadian yang menyerupai Kristus. Dan kemudian berita yang disampaikan adalah kebenaran firman Allah. Jadi antara pemberita dengan berita itu artinya harus sinkron. Antara pengkhotbah dengan khotbahnya itu harus sinkron. Jadi pengkhotbah tidak bisa membela diri bahwa khotbah itu hanya berlaku untuk jemaat, bukan untuk saya. Saya hanya menjadi penyampai firman, tidak bisa. Tetapi dia juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kelakuan oknum yang berkhotbah itu menjadi sebuah kesaksian yang kuat daripada isi khotbahnya. Atau dengan kata lain, khotbahnya akan berpengaruh atau berkuasa karena diiyakan dan diperkuat oleh kelakuannya. Jadi, ada orang yang pintar berkhotbah. Dia pintar menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau tidak dibarengi oleh kelakuannya, maka itu juga bisa menjadi bahan omongan atau menjadi batu sandungan. Dan orang berkata, alah, percuma dia itu menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa. Menariknya, bagus sekali, manis sekali perkataannya. Tetapi kok kelakuannya begitu? Kok karakternya kok tidak sesuai? Nah itu kan berbanding terbalik. Harusnya antara khotbah ya dan juga si pengkhotbah itu memang harus berbanding lurus, dalam pengertian memang harus sinkron, harus sejajar. Khotbah adalah firman Tuhan yang diterima, dirasakan dan dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian itu diutarakan, disampaikan dengan tegas dan nyata supaya menjadi kesaksian dan jalan keselamatan bagi orang lain. Ya, sebagaimana tadi 1 Timotius 4 ayat 16. Yaitu dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itu hal yang sangat penting. Jadi, saudara, bahwa khotbah itu memiliki dasar yang teguh. Ada dasar teologisnya. Apa yang menjadi dasar teologis sebuah khotbah? Pertama tentu harus dimulai dari keyakinan akan Allah. Keyakinan akan Allah. Kita mempercayai tentang keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Dia adalah pencipta dan pemelihara seluruh ciptaan. Dan bukan hanya pemelihara, tetapi Dia adalah Allah yang menjadi penebus. Jadi karena dosa memang manusia itu tidak bisa mengenal kebenaran. Tidak bisa mengenal Allah secara benar. Bahwa keberadaan Allah yang adalah terang, keberadaan Allah yang adalah kasih, keadilan, kemudian kekudusan, dan juga kedaulatannya,
Itu kan semua nyata, jelas dalam Alkitab. Dan itulah yang harus diajarkan, itulah yang harus dikotbahkan, itu yang harus diberitakan melalui khotbah-khotbah. Bahwa manusia perlu mengenal Allah. Dan hanya dengan mengenal Allah, manusia akan mengerti siapa dirinya. Dan bagaimana harus menjalankan hidup ini. Jadi pengenalan akan Allah itu akan membuat manusia berbahagia. Tetapi kalau tidak mengenal Allah, maka dia akan bahaya. Jadi sekali lagi, pengenalan akan Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau tidak mengenal Allah, yang ada adalah kebahayaan. Nah, ini beda-beda tipis ya. Jadi manusia dapat mengenal Allah karena dia sendiri sudah menyatakan dirinya kepada manusia. Bagaimana cara Allah menyatakan diri, memperkenalkan diri? Tentu melalui firman, melalui Alkitab. Nah, karena itulah kita perlu menyampaikan khotbah yang benar. Karena hanya dengan firman Tuhanlah orang akhirnya bisa memiliki keyakinan akan Allah. Dan yang kedua, keyakinan akan Alkitab. Bahwa Alkitab adalah firman Allah dari Allah yang kekal. Maka kalau sumbernya adalah Allah yang kekal, firman-Nya juga adalah firman yang kekal. Nah, ini penting ya. Allah masih dan terus akan berbicara melalui firman-Nya yang berkuasa untuk mengajar, berkuasa untuk menyatakan dosa atau menyatakan kesalahan, tapi juga memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sebagaimana 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi mengapa Alkitab disebut firman Tuhan yang berkuasa? Karena memang Alkitab itu diwahyukan oleh Allah. Alkitab adalah wahyu Allah yang kemudian sampai kepada kita melalui proses pengilhaman. Allah sendiri mengilhamkan firman-Nya kepada para penulis, para rasul, para nabi, para rasul, dan juga orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan rasul yang dipakai Allah untuk menjadi para penulis kitab suci. Dan ini penting ya. Jadi kenapa kita berkhotbah? Karena kita pertama memiliki keyakinan akan Allah, tapi juga yang kedua, keyakinan akan Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Lalu yang ketiga, keyakinan bahwa Allah bisa memakai manusia untuk kemuliaannya. Ini juga harus kita yakini bahwa Allah bisa memakai manusia, bukan hanya pengkhotbah, tapi juga orang yang mendengarkan khotbah ketika dia sudah bertobat, percaya dan terima Tuhan, dia bisa dipakai untuk kemuliaannya. Waktu Yesus akan meninggalkan para muridnya, dia sudah memberikan amanat agung, yaitu untuk apa? Untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah amanat agung, perintah dari Tuhan Yesus untuk menyaksikan Injil, menyaksikan tentang Kristus Yesus, pribadinya dan juga karyanya. Itu berarti bahwa manusia dapat menjadi alat pemberitaan Allah, alat misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan yang keempat, keyakinan bahwa sesungguhnya manusia butuh firman. Semua manusia sudah berdosa. Karena itu, ya orang sadar atau tidak, orang menerima atau tidak menerima, bahwa kita memiliki pandangan semua manusia membutuhkan firman Tuhan. Karena Alkitab menyatakan semua manusia sudah berdosa. Karena itu, kebutuhan akan Injil, kebutuhan akan Yesus itu menjadi kebutuhan utama semua manusia berdosa. Roma 1 ayat 16-17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Tanpa memandang dari bangsa mana, dari suku mana. Jadi semua orang membutuhkan Injil Yesus Kristus. Karena semua orang membutuhkan keselamatan. Dan kita tahu Alkitab menyatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu kebutuhan akan ajaran yang sehat. Bahwa firman Tuhan itu disebut ya terang bagi kakiku. Ya terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, atau menjadi suluh, menjadi penerang. Jadi firman Tuhan itulah menjadi penerang, tapi sekaligus firman Tuhan itu menjadi makanan rohani, menjadi nutrisi yang menyehatkan kita, sehingga kita bisa bertumbuh. Orang tidak mungkin bertumbuh secara rohani tanpa firman, tanpa ajaran yang sehat. Maka kita mengingat gereja mula-mula dikatakan mereka bertumbuh, karena mereka bertekun di dalam ajaran para rasul. Mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Manusia juga
karena sudah berdosa, maka mengalami kerusakan moral, sehingga membutuhkan etika yang benar, membutuhkan pembaruan moralitas. Karena itulah firman Tuhan harus diberitakan, karena firman Tuhan itulah yang memperbaiki kelakuan. Bahwa manusia yang sudah diselamatkan juga harus melayani, kebutuhan untuk melayani. Orang-orang yang sudah diselamatkan, maka juga harus bekerja segiat-giatnya untuk apa? Untuk Tuhan. Maka dikatakan, kita ini adalah buatan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Kebutuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahwa semua manusia yang sudah percaya, yang sudah di dalam Tuhan, harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan. Maka dalam rangka pujian penyembahan kepada Tuhan, firman Tuhan harus terus diperdengarkan. Firman Tuhan harus terus disampaikan. Karena dengan memahami firman, maka orang mengerti bagaimana memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana dia harus bersikap kepada Tuhan. Nah, ini penting ya, sehingga kita harus menyampaikan firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itu menjadi hal yang sangat-sangat esensi di dalam kehidupan manusia secara umum, tapi bagi pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat secara khusus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa menjadi seorang pengkhotbah atau pengajar yang sungguh-sungguh Alkitabiah. Tuhan berkati.